Dan selamat pagi, shalom. Saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Lihat tangan-tangan yang menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kesetiaan dan kasih karunia Tuhan. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Siap belajar firman Tuhan hari ini, amin. Perkenalkan, saya sudah diperkenalkan tadi sama Pastor Albert. Nama saya Pastor Andrew Gunawan dan saya asli Surabaya. Sama seperti gembala Anda. Dan saya kayaknya foto yang di depan ini foto lama karena itu masih ada rambutnya Bapak Ibu ya. Sekarang rambutnya sudah habis, tapi anugerah Tuhan tidak pernah habis dalam hidup saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya asli Surabaya dan saya 2 tahun yang lalu ke Jakarta, mulai gereja GSJ Jakarta dan saya percaya hari ini kita semuanya pasti diberkati oleh firman Tuhan. Sekian perkenalan saya karena ini pendeta, ini khotbah dan bukan caleg Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu siap diberkati firman Tuhan? Hari ini khotbah saya sederhana aja. Judulnya Teladan Iman Abraham. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita percaya dalam hati kita, maka kita diangkat menjadi anak Tuhan dan bukan hanya anak Tuhan. Firman Tuhan mencatat bahwa kita adalah anak-anak Abraham. Ngomong sama kanan kiri, kamu adalah anak Abraham. Meskipun coba lihat muka mereka sekarang. Meskipun mereka bukan Yahudi asli. Coba lihat kiri kanan. Tidak ada yang hidungnya mancung. Semua hidungnya bulat semuanya. Kalau ada yang mancung itu berarti filler. Ya. Kita ada teladan. Kita adalah anak Abraham yang artinya apa? Ayo Bapak Ibu Saudara, you and me. Sebagai anak Abraham. Ayo sama-sama kita mengikuti teladan dari iman Abraham. Bapak Ibu kalau membahas iman Abraham itu panjang sekali. Saya gak punya waktu yang cukup untuk menjelaskan semuanya tentang iman Abraham. Tapi Bapak Ibu hari ini kita akan membaca 3 ayat aja. Dan dari 3 ayat ini kita akan sama-sama mau belajar sebuah prinsip dan beberapa prinsip yang sangat penting dari imannya. Dan saya berdoa pulang dari tempat ini kita diberkati. Yuk kita buka sama-sama di Kejadian 22 saya sudah siapkan dari ayat yang pertama sampai yang ketiga kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ya berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Yang percaya katakan amin. Saya hari ini akan tutup dengan 3 poin yang sederhana. Yang pertama yuk lihat sama-sama kembali ke ayat yang pertama. Minta tolong multimedia. Ke ayat yang pertama. Bapak Ibu saya berpuluh-puluh kali membaca ayat ini. Tapi setelah saya membaca sekali lagi. Ada 3 kata yang menarik. Yang sempat menarik perhatian saya. Ayo kita sama-sama baca 3 kata yang pertama. 1, 2, 3. Setelah semuanya itu. Sekali lagi. Setelah semuanya itu. Setelah semuanya itu baru Tuhan berkata kepada Abraham apa? Abraham persembahkanlah Ishak anakmu. Dan kita tahu ceritanya, nanti tolong Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Ishak sungguh-sungguh melakukannya, dia beneran melakukannya. Sampai Tuhan berkata stop. Baru dia berhenti, dia hampir saja membunuh Ishak anaknya. Tapi perikop ini, Kejadian 22 dimulai dengan 3 kata yang sederhana yang sangat menarik perhatian saya. Yang ternyata prinsip selama ini, prinsip orang Kristen selama ini banyak salahnya. 3 kata ini apa? Boleh ke poin yang pertama. Setelah semuanya itu. Pertanyaan saya. Setelah apa? Ada yang tahu? Setelah semuanya itu berarti kan ada kejadian sebelumnya ya. Setelah apa? Apa yang terjadi sebelum Tuhan suruh Abraham mempersembahkan Ishak anaknya?
Kalau Bapak Ibu membaca dari awal Tuhan bertemu dengan Abraham sampai di Kejadian 22. Kita tahu bahwa hidupnya Abraham adalah hidup yang diberkati Tuhan. Kita tahu sepanjang hidupnya Abraham, dia tidak pernah kekurangan satu apapun. Perhatikan, hidupnya diberkati, dia sangat kaya. Dia sudah mendapatkan umur yang panjang pada saat itu. Dia umurnya sudah ratusan tahun, lebih dari 100 tahun. Bahkan janji Tuhan kepada Abraham belum akan digenapi, tetapi sudah digenapi. Ishak sudah lahir, anak perjanjian sudah lahir. Dan pada saat itu Tuhan berkata, persembahkan Ishak anakmu. Hidupnya sudah puas. He doesn't need anything else in his life. Dan istilahnya gini, dia sudah ready untuk take off. Tahu yang ngerti ya, take off ya. Dia sudah siap untuk wassalam. Dia tidak perlu apapun lagi dalam hidupnya. Dia sudah menikmati semua anugerah dan berkat Tuhan. Baru Tuhan berkata apa? Abraham, persembahkanlah Ishak anakmu. Bapak Ibu, this opens something in my head. Yaitu klik. Abraham tidak mengorbankan Ishak supaya dia diberkati. Tetapi karena dia tahu dia sudah diberkati. Dia menyaksikan kebaikan Tuhan. Dia menyaksikan anugerah Tuhan. Sepanjang hidupnya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidupnya. Setelah semuanya itu, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang kau mau, aku akan lakukan. Bukan supaya diberkati. Dia gak perlu apapun lagi dalam hidupnya. Hidupnya sudah puas. Abraham tidak mengorbankan Ishak. Dia tidak taat kepada Tuhan supaya doanya dijawab. Salah. Supaya umur panjang. Dia sudah umur panjang. Supaya punya anak. Enggak. Anaknya sudah ada. Catat baik-baik. Tetapi Abraham taat kepada perintah Tuhan. Karena dia sadar dalam hidupnya. Tuhan sudah terlalu baik dalam hidupku. Saya mau absen lagi. Siapa di sini tadi sudah mengatakan bahwa sepanjang hidupmu Tuhan sudah terlalu baik. Anugerah Tuhan limpah dalam hidupku. Dan Anda melihat kesetiaan Tuhan dan penyertaan Tuhan sempurna. Boleh angkat tangan? Saya kasih tahu ya. Jadikan itu sebagai alasan kenapa kau taat sama Tuhan. Jangan Anda taat kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan prinsip supaya. Banyak kita orang Kristen datang kepada Tuhan dengan prinsip apa? Supaya. No. Mindset yang harus kita ubah hari ini. Taat bukan supaya diberkati. Melayani bukan supaya diberkati. Anda mengembalikan persepuluhan Anda bukan supaya diberkati. Tapi hari ini ngomong sama Tuhan, Tuhan, setelah semuanya yang Tuhan sudah kerjakan, aku mau hidup melayani Tuhan. Setuju katakan amin. Tadi yang sudah absen adalah angkat tangan. Jadikan itu alasan kenapa kau mau taat dan mengasihi Tuhan. Kenapa kau mau setia kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saya catat. Dasar ketaatan kita adalah kasih. Adalah apa? Tapi ingat ya, dasar ketaatan kita bukan kasih kita kepada Tuhan. Jangan salah. It was never about our love for Christ. No. Tapi dasar ketaatan kita adalah kasih Tuhan kepada. Kenapa kok saya katakan dasar ketaatan kita bukan kasih kita kepada Tuhan? Karena kita namanya manusia itu seringkali tidak konsisten, betul? Jadi orang Kristen kadang semangat, kadang nggak pernah muncul sama sekali di gereja, betul? Makanya sebentar lagi Paskah kan muncullah Kristen Napas. Apa itu Kristen Napas? Kristen Natal, Paskah. Kira kadang rajin baca Alkitab. Setiap hari, satu hari bisa menyelesaikan satu kitab Mazmur. Waduh. Tapi kadang kita manusia, ada kalanya 1 tahun gak pernah nyentuh Alkitab sama sekali. Kita kadang semangat, kadang loyo.
Dan sesuatu yang naik turun itu bukan sebuah fondasi yang baik untuk iman kita, betul? Bukan suatu fondasi yang baik untuk ketaatan kita, bukan. Jadi ya, ketaatan kita itu berdasarkan kasih, bukan kasih kita kepada Tuhan. Tapi dasar ketaatan kita adalah cintanya Tuhan buat kita. Kenapa? Karena cintanya Tuhan kepada kita selalu konsisten. Oh, gak ada amin. Cintanya Tuhan kepada kita selalu apa? Konsisten, gak pernah naik, gak pernah turun, konsisten. Gak perlu lagi pakai stabilizer. Sudah stabil cintanya Tuhan. Kesetiaan Tuhan dalam hidup kita selalu apa? Konsisten. Firman Tuhan berkata, meskipun kita tidak setia, Tuhan tetap, karena Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Dasar iman kita, dasar ketaatan kita adalah cintanya Tuhan buat kita. Yuk kita buka sama-sama Ibrani 12 ayat 15. Saya bacakan ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari apa? Ayo bantu saya baca yuk. Jangan ada seorang yang memisahkan diri, menjauhkan diri dari apa? Saya mau tanya, kasih karunia Allah itu apa? Kita mengasihi Tuhan atau Tuhan mengasihi kita? Kita mengasihi Tuhan atau Tuhan mengasihi kita? Tuhan mengasihi kita. Kasih karunia selalu berbicara, Tuhan mengasihi kita. Agar jangan apa? Tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Firman Tuhan berkata, jangan kau jauhkan dirimu dari kasih karunia Allah. Makanya pernah nggak? Anda melihat orang Kristen yang semakin lama dia menjadi orang Kristen, hidupnya semakin pahit. Pernah? Yang pernah menyaksikan hal itu katakan, Pernah nggak melihat orang Kristen yang semakin lama dia melayani, hidupnya semakin toksik? Saya mulai melihat senyuman-senyuman yang mencurigakan. Pernah nggak lihat orang Kristen yang semakin lama dia melayani, dramanya semakin banyak? Kok diam semua jadinya? Pernah? Wah, Bapak Ibu, pernah nggak? Kalau Anda nggak pernah puji Tuhan ya, lihat orang Kristen, wah kalau di gereja nyanyinya kayak apa tahu? Sujud-sujud sampai nangis, tapi di luar di gereja jadi majelis, di luar majelis beneran. Tahu majelis? Manusia jelmaan iblis. Di gereja sujud-sujud nih di depan, paling depan nih sujud-sujud sampai nangis. Tapi kalau sudah jahat, Lucifer aja minder sama dia. Bener, pernah nggak? Yang pernah menyaksikan hal itu katakan, Kalau Anda nggak pernah puji Tuhan, dalam hidup saya terlalu banyak orang yang seperti itu. Percayalah ya, semakin Anda masuk di dalam gereja, semakin dalam Anda akan semakin tahu. Indonesia semakin banyak orang Kristen yang hidupnya toksik. Kenapa? Karena ini tadi, firman Tuhan juga jelas mengatakan, jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya tidak timbul akar yang pahit. Saya jelaskan ya. Saya jelaskan maksudnya apa sih ini. Kenapa kok bisa ada orang-orang yang semakin lama dia berdoa. Wah judulnya pendoa. Pikiran Anda, ini orang paling kudus satu gereja. Betul ya? Tapi pendoa merasa dirinya paling benar. Paling suci. Saya pernah lihat ada pendoa di belakang ngomong sama saya. Pak Pendeta tahu. Semua yang di atas mimbar tidak ada yang kudus. Wow, sedap ya. Ngomong apa? Di depan gak ada yang toksik gak orang-orang seperti ini. Terus siapa yang kudus? Dirimu. Ada gak seperti itu? Ada, banyak. Kenapa sih ada orang yang semakin lama dia melayani hidupnya semakin toksik? Semakin lama dia menjadi orang Kristen hidupnya semakin pahit. Karena selama ini doanya salah, ketaatannya salah, ibadahnya salah, pelayanannya salah. Salahnya gimana? Taat supaya, menyembah supaya, memberikan persembahan supaya. Lalu kenapa Pak memangnya kalau supaya? Oke, saya jelaskan ya, boleh diikuti aja multimedia. Bapak Ibu, klik. Tuhan yang sama, yang pernah meluputkan Sadrak, Mesak, Abednego
dari dapur api. Adalah Tuhan yang sama yang mengizinkan Paulus untuk mati di penggal kepalanya. Pertanyaan saya, Tuhannya sama atau beda? Masa? Beneran? Sama atau beda? Loh, kok sama, kok satunya diluputkan? Satunya dibiarkan mati. Berarti Tuhannya beda dong? Tuhannya sama atau beda? Klik. Tuhan yang sama yang pernah menyembuhkan sakit kusta adalah Tuhan yang sama yang membiarkan Paulus sakitnya tetap ada dan tidak sembuh. Saya mau tanya, Tuhannya sama atau beda? Sama atau beda? Loh kok sama, kok satunya disembuhkan? Satunya Paulus pernah berdoa, Tuhan sembuhkan. Doa 3 kali, Tuhan berkata, no, my grace is enough for you. Loh, satunya disembuhkan, kok satunya gak disembuhkan? Gini. Kalau Paulus, dia punya prinsip, aku melayani supaya disembuhkan. Kecewa gak dia? Pahit gak hidupnya? Tuhan, aku sudah menulis 13 surat di dalam perjanjian baru. Aku sepanjang hidupku aku sudah melayani Tuhan. Bahkan aku dirajang batu untuk Injil. Masa Tuhan sembuhkan duri dalam dagingku aja Tuhan gak mau? Pahit gak hidupnya? Kecewa gak hidupnya? Pasti kecewa. Tapi Paulus, dia mengerti prinsip ini. Dia tidak melayani Tuhan, dia tidak mengabdi kepada Tuhan. Supaya sakitnya disembuhkan. Makanya sampai akhir hidupnya, dia tetap setia. Meskipun sakitnya tidak disembuhkan. Sampai sini kita paham? Nangkap sesuatu? Pak Bu, Tuhan yang sama. Yang pernah saya dengar kesaksian orang. Kanker sudah nyebar sampai ke otak. Tiba-tiba celing sembuh. Terjadi gak? Terjadi. Saya masih percaya kepada mujizat. Saya tetap percaya kepada mujizat. Saya dengar kesaksian itu. Adalah Tuhan yang sama yang saya sembah, yang saya layani. Yang sampai sekarang. Saya ada sakit di dalam dengkul saya, di punggung saya. Yang bukan sesuatu yang mematikan sih memang. Tapi saya bisa aja ngomong sama Tuhan. Tuhan, yang lain disembuhkan, aku gak disembuhkan. Aku sudah melayani Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, saya meninggalkan kota asal saya Surabaya. Percayalah Bapak Ibu, lebih nyaman di Surabaya. Keluarga saya sudah di sana semuanya. Yang pastinya makanannya lebih haujek di sana. Lebih enak di sana. Saya sudah meninggalkan profesi saya sebagai seorang dokter. Tadi perkenalannya belum lengkap. Saya lulusan dokter. Bukan dokter-dokteran ya. Tapi beneran lulus sudah sumpah dokter ini. Saya meninggalkan semuanya itu untuk saya sepenuhnya melayani Tuhan. Saya bisa protes sama Tuhan. Aku sudah meninggalkan semuanya itu. Meninggalkan 7 tahun pendidikanku. Untuk saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Kenapa sakit aja gak disembuhkan? Kan gitu. Saya bisa protes. Tapi untungnya saya punya prinsip. Saya mengerti prinsip ini. Aku tidak melayani Tuhan supaya aku disembuhkan. Banyak gak hamba-hamba Tuhan yang kita tahu? Mereka melayani Tuhan dengan senap hati sungguh-sungguh. Sampai akhir hidupnya gak punya anak. Ada? Ada. Ada gak hamba-hamba Tuhan yang doakan orang sembuh? Sembuh nih. Benar-benar sembuh. Tapi meninggalnya karena sakit penyakit. Ada? Ada. Sebut nama-nama besar. Catherine Coleman. Meninggalnya bukan di usia tua. Meninggalnya 50 tahun. Padahal KKR ratusan ribuan orang sembuh semuanya. Dia sendiri meninggalnya karena sakit. Reinhard Bonnke kena liver. Bapak Ibu, kalau hamba-hamba Tuhan seperti itu punya prinsip. Aku melayani Tuhan supaya aku disembuhkan. Di akhir hidupnya mereka akan menghujat Tuhan. Betul? Tuhan gak ada. Mana? Tuhan yang menyembuhkan orang lain tidak menyembuhkan aku. Tuhan gak ada. Tuhan jahat. Hidupnya jadi pahit. Pak Bu, hari ini kita buang. Prinsip supaya. Gini ya, saya selalu percaya gak mungkin Tuhan tidak memberkati. Setuju katakan yes. Tuhan sayang sama kita. Ngomong sama kiri kanan, Tuhan sayang sama kita. Kita ibadah seperti ini, tidak mungkin tidak Tuhan berkati. Kok gak ada amin? Kita taat kepada Tuhan, kita melayani kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan berkata, jeripayamu di dalam Tuhan tidak akan pernah
Gak mungkin Tuhan tidak perhitungkan. Tuhan itu sayang sama kita. Tapi please, hatimu jangan seperti itu. Datang kepada Tuhan, jangan hati yang seperti itu. Pak Bu, saya punya anak. Anak saya baru 9 bulan, namanya Simfoni. Menurut saya anak yang paling lucu di dunia. Bapak Ibu, sebelum anak saya Simfoni bisa sayang sama bapaknya, bisa melakukan apapun untuk menyenangkan bapaknya, dia berusaha untuk membanggakan bapaknya. Saya bapaknya sudah terlebih dahulu mencintai anak saya. Saya sudah terlebih dahulu bangun pagi-pagi untuk kasih susu bagi anak saya. Saya sudah setiap siang di rumah, habis dia makan, saya bapaknya yang mandikan anak saya. Ada yang tanya, Bapak Pendeta kalau kerjaan dari Senin sampai Sabtu ngapain? Minggu kan khotbah, Senin sampai Sabtu mandiin anak. Sebelum dia bisa ngapa-ngapain, saya sudah mandiin dulu. Saya sudah sayang dulu sama dia. Kalau satu hari dia sudah beranjak dewasa, saya berharap anak saya taat kepada saya, betul? Bukan supaya saya bisa memberikan lebih kepada dia. Tapi dia taat kepada saya karena dia sadar bapaknya sudah terlebih dahulu sayang banget sama dia. Betul? Di sini ada yang mau? Anaknya taat, anaknya sopan sama orang tuanya kalau lagi perlu? Mau? Kalau Anda punya warisan baru anakmu baik, kalau Anda gak punya warisan, anakmu kurang ajar. Ada yang mau? Enggak. Demikian dengan Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan hanya dengan siap, Tuhan aku mau taat kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati aku. Itu sikap hati yang akan menyakiti hati Tuhan. Karena dia sudah lebih dahulu mengasihimu dan memberkatimu. Setuju, katakan amin. Mulai hari ini taatlah. Taat itu penting gak? Halo, taat itu penting gak? Jangan salah tangkap ya. Oh berarti kalau gitu taat gak penting. Sesi kedua nanti saya akan sampaikan tentang pentingnya ketaatan. Saya akan lanjutkan dari khotbah yang ini. Pentingnya ketaatan. Ternyata ketaatan itu tetaplah melayani Tuhan. Setuju, katakan amin. Melayani Tuhan. Tetaplah beribadah. Setuju, katakan amin. Tetap kembalikanlah persepuluhanmu. Ini bukan pesan sponsor, benar. Tapi saya pun seorang gembala sidang. Saya mengerti betapa pentingnya dan mahalnya running sebuah gereja. Betul Pak Albert? Meskipun hatimu benar, tetap kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tapi ingat ya, bukan dengan prinsip, oh aku mengembalikan persepuluhan supaya diberkati. Buang itu jauh-jauh. Tapi setelah semuanya itu artinya apa? Kau menyaksikan kebaikan Tuhan, lakukanlah perintah Tuhan. Yang setuju, sepakat, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Cintailah Tuhan, bukan untuk berkatnya. Cintailah Tuhan karena pribadinya yang sudah terlebih dahulu mengasihimu. Setuju, katakan yes. Amin. Sekarang yang kedua sekarang. Kita kembali ke ayat yang kedua, bisa minta tolong ke ayat yang kedua. Kejadian 22 ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tuhan berkata, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, satu-satunya yang tunggal yang kau kasihi, persembahkanlah dia. Siapa di sini yang punya anak cuman satu atau baru satu? Jangankan anakmu meninggal, anakmu sakit, kepikiran gak? Kemana-mana. Jangankan cuma satu anak, yang punya 3 anak, 4 anak, ada di sini yang punya 11 anak? Oh enggak ada ya. Anakmu banyak pun, satu meninggal, gimana rasanya? Anda tahu anak ini mau meninggal, hati sudah pilu ya. Anda gak rela ya. Apalagi Abraham, sorry. Coba bayangkan, Abraham usianya sudah tua. Satu-satunya anaknya, satu-satunya ahli warisnya Abraham. Tuhan berkata apa? Persembahkanlah. Bapak Ibu, ada teladan yang kedua yang kita bisa pelajari hari ini. Klik. Yang kedua. Never hold on something too tight
in your life. Sekali lagi, never hold on of something too tight in your life. Jangan pernah Anda menggenggam apapun terlalu erat di dalam hidupmu. Bapak Ibu, apa yang kau genggam erat hari ini? Apa yang kau genggam erat? Hartamu kah? Jabatanmu kah? Harga dirimu kah? Pekerjaanmu kah? Tuhan berkata kepada kita hari ini, jangan pernah kau genggam terlalu erat. Karena kapanpun Tuhan mau mengambilnya, Anda harus berkata, Tuhan silakan ambil. Oh gak ada amin. Tuhan mengajarkan kita untuk let go. Sama-sama katakan let go. Boleh ditampilkan. Nah, sama-sama katakan let go. Sama-sama ngomong let it go. Ada seperti lagunya Disney Frozen. Let it go. Let it go. Can't hold it back anymore. Ada di sini dari Jawa Timur? Selain saya sama Pak Albert. Jawa Timur, Jawa Tengah? Absen dulu? Oh enggak ada, beneran ya? Ada? Jawa Timur, Jawa Tengah? Kalau orang Jawa Timur, Jawa Tengah, nyanyinya bukan seperti itu. Nyanyinya kita beda, Pak. Uculno, uculno, ojo mo gandoli. Kenapa? Kapanpun Tuhan berkata, lepaskan. Anda harus merelakan dengan segenap hatimu. Bapak Ibu, Tuhan itu memberkati kita. Setuju katakan amin. Tapi saya catat, dan catat ini baik-baik. Klik. Kalau Tuhan, bukan yang ini dulu. Kayaknya gak dimasukin di sini. Tapi gak usah ditampilin, gak apa-apa. Catat ini baik-baik ya, poinnya ini sangat penting. Kalau Tuhan memberkatimu hari ini, cukup taruh di tanganmu. Jangan pernah di dalam hatimu. Sekali lagi, kalau Tuhan memberkatimu dengan apapun hari ini, cukup kau taruh di mana? Di tanganmu. Jangan pernah kau taruh di, kenapa? Karena di hati ini cukup Tuhan. Amin. Hati cukup siapa? Tuhan. Jangan pernah kau taruh apapun dalam hatimu selain Tuhan. Kalau Tuhan taruh memberkatimu, semuanya tangannya gini. Kau taruh di mana? Tanganmu. Cukup di sini. Jangan kau genggam terlalu erat. Cukup kau taruh di sini. Dinikmati boleh gak? Monggo dinikmati. Silakan Anda menikmati berkat Tuhan. Tapi jangan sekalipun Anda taruh dalam hatimu. Karena kapanpun Tuhan berkata, I want to take it. Anda akan berkata, Tuhan silakan. Bapak Ibu, kenapa Tuhan mengajarkan kita untuk tidak pernah menggenggam apapun terlalu erat dalam hidup kita? Klik. Karena Anda akan menyakiti dirimu. Kalau kau taruh apapun dalam hatimu dan kau sangat mencintai itu, Tuhan izinkan diambil dari hidupmu. Apa yang terjadi? Anda akan stres, Anda akan sakit jiwa, Anda akan depresi, lama-lama Anda bunuh diri. Seperti tahun 2020 kemarin, pandemi. Banyak bisnis yang drop kan? Banyak orang yang jadi susah. Banyak orang uangnya tiba-tiba miber. Orang yang dari punya segalanya jadi gak punya apa-apa. Banyak yang seperti itu. Tahun 2020 selama pandemi, dokter yang paling laris adalah dokter apa? Dokter jiwa. Kenapa? Karena banyak orang depresi. Banyak orang stres. Kalau Anda genggam apapun terlalu erat dan Tuhan izinkan itu pergi, Anda akan stres. Kayak 2020 kemarin. Kita tidak tahu apa yang terjadi ya. Dan kita mengerti bahwa ekonomi Indonesia tidak baik-baik aja. Katanya sih akan terjadi sebuah krisis lagi di tahun-tahun yang akan datang. Dan kita tidak tahu pulihnya kapan. You have to be ready for that. Yang disiapkan apa? Yang penting disiapkan adalah hatinya. Kapanpun Tuhan mau ngambil, Tuhan silakan diambil. Karena dari awal ini darimu. Dan kalau Tuhan mau ngambil, silakan Tuhan ambil. Setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan pernah berkata kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu dan segenap kekuatanmu. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan menyuruh kita, klik, mengasihi dia dengan segenap hati kita. Apakah Tuhan itu NPD? Tahu NPD? Narcissistic Personality Disorder. Apakah Tuhan itu NPD? Kalau Anda berkata iya, masuk neraka Anda. Tuhan tidak narsis. Tapi Tuhan berkata kepada kita,
Cintailah aku. Kenapa? Klik. Karena Tuhan satu-satunya yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan satu-satunya yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan satu-satunya yang tidak mungkin hilang dalam hidup kita. Uang bisa hilang, jabatan bisa hilang, teman bisa hilang, suamimu bisa hilang, anakmu bisa hilang. Tapi Tuhan tidak pernah hilang dalam hidup kita. Sebab itu dalam hati kita cukup Tuhan Yesus saja. Amin. Jangan pernah kau genggam apapun terlalu erat. Apapun yang Tuhan berkata, lepaskan. Lepaskan. Setuju, katakan amin. Dan yang ketiga, langsung terakhir karena waktu. Saya cuma punya 8 menit lagi. Yuk sama-sama ke ayat yang ketiga. Kejadian 22 ayat yang ketiga sebagai ayat, salah satu ayat yang terakhir hari ini. Keesokan harinya apa? Pagi bangunlah Abraham yang memasang pelana kelahirannya, memanggil kedua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Coba perhatikan. Dia bahkan tidak negosiasi loh sama Tuhan. Tuhan, 1 minggu lagi dong, biarkan aku sayang-sayang dulu sama Ishak anakku. Tuhan, bentar ya, aku negosiasi dulu sama istriku. Enggak. Firman Tuhan berkata apa? Besok pagi langsung dia bangun mempersembahkan Ishak anaknya. Artinya apa? Yang terakhir, jangan pernah Anda menunda untuk melakukan apapun yang Tuhan mau. Never delay to do what God wants you to do. Sekali lagi, jangan pernah apa? Menunda-nunda melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bapak Ibu, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang menggerakkan, lakukanlah. Setuju, katakan amin. Tapi bukan lakukan minggu depan, bukan lakukan tahun depan. Pak, aku akan melayani Tuhan nanti kalau aku sudah pensiun. Ya kalau masih hidup. Jangan tunggu nanti. Dan jangan gini ya, jangan sampai ya. Tuhan, aku mau melayani, tapi nanti deh Tuhan. Kapan? Nanti aku sudah tua. Sudah gak ada kerjaan lagi. Aku sudah gak laku lagi. Aku melayani Tuhan. Jangan sampai, saya sudah ingetin dulu ya. Jangan sampai Anda tunggu Anda masuk ICU. Tahu ICU? Lalu Pak Albert datang menjenguk Anda, mendoakan Anda. Lalu di atas bed ICU dengan pasang ventilator. Anda megap-megap, Anda ngomong sama Pak Albert. Pak Albert, saya mau melayani Tuhan. Jangan ya. Mau melayani Tuhan itu melayani kapan? Kapan? Kakimu masih kuat? Tanganmu bisa mengangkat tangan? Mulut bicaranya masih bagus? Paru-paru masih bagus? Jangan tunggu masuk ICU. Baru kau berkata, aku mau melayani Tuhan. Jangan pernah kau tunda kalau Tuhan menyuruhmu melayani Tuhan. Jangan pernah kau tunda kalau ada dorongan Roh Kudus untuk kau melayani Tuhan. Lakukanlah kapan? Sekarang. Gini ya Bapak Ibu, saya yakin Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Betul? You know what you should do. Saya di atas ini saya tidak mau menggurui Anda. Saya tidak di sini untuk menggurui Anda. Karena saya yakin Tuhan itu selalu menuntun kita. Dalam hati kita masing-masing tahu. Tuhan mau kita ngapain, itu kita tahu. Karena Anda sudah lama jadi orang Kristen, pasti Anda tahu. Anda sudah dengar firman Tuhan berlama-lama, Anda pasti tahu. Saya tidak di sini untuk menggurui Anda. Tapi ingat ya, kalau Tuhan yang suruh, Anda tahu. Jangan pernah ditunda. Saya catat, a delayed obedience is not obedience at all. Faith is always now. Iman itu selalu sekarang. Ibrani 11 ayat pertama, dalam bahasa Inggris, saya akan bacakan. Dalam bahasa Inggris, klik satu lagi di bawahnya. Ibrani 11 ayat pertama, Hebrews 11 verse 1. Apakah ada? Oh enggak ada ya. Ayatnya. Dikatakan dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan seperti ini. Now faith is. Faith apa? Is. Faith never was. Is itu apa? Present tense. Faith never was. Faith never will be. Faith is always apa? Is. Sekarang. Kalau tahu
kau tahu apa yang harus kau lakukan. Tuhan mau kau ngapain. Jangan ditunda, oke? Lakukanlah kapan? Lakukanlah kapan? Sama seperti Abraham. Tuhan suruh dia mempersembahkan Ishak anaknya. Besok pagi-pagi dia tidak delay. Dia langsung melakukan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, saya berdoa. Saat kita tahu apa yang Tuhan mau, kita hidup jadi berkat. Kita hidup melayani Tuhan. Anda tidak lakukan ketika Anda nanti sudah tua, tapi Anda lakukanlah sekarang. Keluar dari tempat ini, jadilah berkat dimanapun Anda berada. Dimanapun itu. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.